Ngaku-ngaku Habib ini mulai nggak laku, apalagi besok-besok. Nah pasti nanti ada yang karena udah nggak laku ngaku-ngaku Habib ya ganti jadi ngaku-ngaku Sayyid, ngaku-ngaku Syarif kan itu. Biar bisa untuk ndawir dan untuk membohongi umat Rasulullah, yang terutama yang di desa-desa itu. Mari gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat untuk melihat sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam demokrasi dan salam pluralisme. Oke, jumpa lagi di Sahabat Rahmat Channel. Nah, untuk kali ini sahabat-sahabat dari Gus Fuad Pleret. Nah, beliau menyampaikan dengan tegas dan menghimbau kepada seluruh masyarakat awam ya dalam hal melihat membaca kondisi air-air ini di mana habaib yang memang betul-betul tidak lagi bersinar seperti yang dulu-dulu. Sehingga beliau menyampaikan bahwa berhati-hati karena jangan sampai Habibnya hilang itu berubah menjadi Sayyid karena masih ingin mendapatkan semacam penghormatan, apalagi untuk cari uang, kan begitu sahabat-sahabat. Nah, dan ini saya kira pernyataan yang begitu keras dari Gus Fuad Pleret sekaitan dengan habaib jangan sampai mengubah bentuk beramubah. Amubah itu ya itu tadi sahabat-sahabat ya, membelah diri dari habaib berubah menjadi Sayyid, Syarifah atau apalah semacamnya, hanya demi untuk itu tadi, cari nafkah, cari supaya dapur mengepul. Nah, saya kira itu sahabat-sahabat. Kita lihat seperti apa video atau pernyataan dari Gus Fuad Pleret. Ini ngaku-ngaku Habib ini mulai nggak laku, apalagi besok-besok. Nah pasti nanti ada yang karena udah nggak laku ngaku-ngaku Habib ya ganti jadi ngaku-ngaku Sayyid, ngaku-ngaku Syarif kan itu. Biar bisa untuk ndawir dan untuk membohongi umat Rasulullah, yang terutama yang di desa-desa itu. Karena masih sering kita dengar laporan juga sampai hari ini itu. Ngaku Habib minta duit. Karena masyarakat udah paham sekarang tuh. Dan jualan nama Habib itu makin tidak laku, dan makin lama nanti akan semakin tidak laku, maka waspadalah, mereka akan ganti gelar menjadi Sayyid dan Syarif gitu. Intinya begini, siapa saja yang mengaku-ngaku keturunan Rasulullah, dzurriyyat Rasulullah, apakah mengaku Habib, apakah mengaku Sayyid, apakah mengaku Syarif, jangan pernah percaya. Karena kalau dzurriyyat Rasul yang beneran, keturunan Rasulullah yang beneran, nggak pernah ngaku-ngaku, cenderung menyembunyikan karena malu. Itu loh, kalau ngaku-ngaku mengenalkan diri saya dzurriyyat Rasul, nah, misalnya gitu, percayalah bahwa itu adalah penipu. Suruh aja tes DNA. Itu ya. Jadi concern saya, komit saya itu melindungi umat Rasulullah yang literasi maupun literaturnya masih kurang, terutama yang di desa-desa, terutama Nahdliyin gitu loh. Nah, jadi korban itu. Makanya kalau ada elit macem-macem ya nggak ikut melindungi umat Rasulullah, ya maunya apa kita turuti gitu ya. Waspadalah, bisa terjadi pendawiran dan penipuan itu berubah dari jualan Habib menuju jualan Sayyid, menuju jualan Syarif. Waspadalah, keturunan Rasulullah nggak pernah ngaku-ngaku, nggak pernah bilang aku ini keturunan Rasulullah. Yang begitu itu pasti penipu. Oke.
Nah, itu tadi sahabat-sahabat ya, kita sudah lihat bagaimana Gus Fuad itu menyampaikan bahwa ada kehati-hatian yang harus kita mewaspadai lah, mawas diri. Nah, sesungguhnya itu entry point yang disampaikan oleh Gus Fuad Pleret. Kenapa? Karena ya kalau misalnya sudah tidak laku lagi yang namanya habaib, sudah tidak ada lagi yang panggil untuk ceramah untuk dapat cuan, maka pasti ya ada kemungkinan. Namanya juga menduga kan, bisa jadi kan dari Habib karena namanya sudah tidak secemerlang dulu, ya dirubahlah menjadi Sayyid karena sama-sama tuh maksudnya mereka pes muka, walaupun kalau kita tahu ya Sayyid yang kita kenal selama ini kan belum pernah ada yang begitu, tapi bisa jadi jangan sampai dia karena ingin dapur mengepul, ya sudah dia akan lakukan itu, sehingga kita harus hati-hati. Apalagi kita ini sebagai masyarakat awam yang tidak paham soal agama, soal keturunan Nabi, soal suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya wajar kalau kita mempertanyakan itu, wajar kalau kita curiga dan harus teliti melihat dia siapa sebenarnya dia, karena jangan sampai bukan Sayyid, bukan suriat Rasulullah dan kita terdoktrin atas apa yang dia sampaikan. Saya kira itu sahabat-sahabat. Terima kasih banyak. Akhir kata dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam demokrasi, salam pluralisme, NKRI harga mati.